Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mara Seekers. NM is back, kali ini mereview film dokumentasi berjudul Mother F. Burn. So, kata F-nya saya cut. Emang dari judulnya aja udah eksplisit ya, kalian bisa research langsung di Google. Film dokumenter ini dibuat tahun 2017 dan disutradarai oleh Sacha Jenkins. Sutradara ini ternyata banyak membuat film dokumenter yang catchy seperti Time is Cinematic, What is Born, dan Fresh Days. Jadi semua film tadi itu memang tentang kesadaran sosial dan saya baru nonton satu ini aja. Saya mungkin besok mencoba untuk mencari lagi untuk mereviewnya. Karena ini adalah real event dalam bentuk dokumentasi. Narasumber dari film juga banyak dari tokoh figur, artis, dan aktor, dan beberapa tambahan video seperti pidato Malcolm X, Ice-T, Elijah Muhammad, Martin Luther King, dan beberapa case pada zaman ini seperti Be Real, Dan Founder, Chief Police, Kepala Polisi dari LAPD, Charlie Beck, dan banyak lagi. Artis seperti Snoop Dogg, Ice Cube, dan banyak lagi. Hubungan antara polisi Departemen Los Angeles dan para komunitas Afro-Amerika terutama di wilayah South Central jadi subjek dokumentasi Sacha Jenkins. Kita tahu sampai sekarang pun masih kerasa gimana kesenjangan sosial dan bentrok yang sering terjadi antara polisi dan sipil di LA. Jadi sutradara menampilkan berbagai persimpangan dari budaya dan sejarah sosial di LA. Dengan awal scene menampilkan sejarah Afro-Amerika melawan rasisme di tahun 1940, kerusuhan Watt di tahun 1965 saat pemberontakan melawan penindasan, gunfight, pertarungan senjata di Masjid Nation of Islam, kerusuhan LA di tahun 1992, para penduduk Afro-Amerika turun ke jalan karena dengan ketidakadilan pasca keputusan hakim terdakwa trial atas Rodney King. Pas nonton film ini asli full catatan buku 2 lembar karena banyak sekali poin penting yang ada di film. Padahal film ini cuma berdurasi 99 menit dan setiap 10 menit durasinya itu nampilin sejarah yang penting dari awal mula komunitas yang ada di Los Angeles. Beberapa sejarah penting lainnya seperti sejarah daerah South Central di LA dulu memang terkenal dengan wilayah dengan tingkat kejahatan dan kekerasan tertinggi di barat. Jadi aparatnya emang bawanya dari kasar karena para buyutnya, cowboynya, dan juga beberapa artis kulit hitam di Vernon Avenue yang meramaikan kota dengan seni musik yang luar biasa. Juga asal mula kenapa banyak gangster di LA karena mereka tujuannya melindungi wilayah mereka dari ancaman luar, terutama dari spook hunter para kulit putih berjaket kulit yang berkeliaran hajar orang kulit hitam yang dijumpainya. Juga sejarah kerusuhan besar di LA dan kenapa bisa terjadi seperti saat kerusuhan tahun 1980 kalau tidak salah, pencabutan secara paksa listrik dan air saat larangan berpergian agar meredam kerusuhan. Beberapa fakta seperti FBI yang berusaha mengadu domba dua organisasi besar hingga tujuan genosida terhadap para komunitas Black Panther Party. Jadi Black Panther Party lebih terlihat ingin memberontak ketimbang ASA Organization hingga pembentukan SWAT. Kenapa bisa ada gitu. Dan bro, kalian benar-benar harus nonton ini film karena banyak sekali sejarah yang penting diulas. Dan saya ngerasa kayak baca buku ratusan halaman dengan cuma nonton dokumentasi ini. Penting banget buat pengembangan diri kalian yang ingin tahu atau tertarik sama sejarah dan budaya Afro-Amerika. Karena ini nyata dokumentasi, nggak ada cerita fiksi, hanya teori beberapanya. Jadi saya nggak bisa nilai jelek film dokumentasi ini. Maksud saya untuk memberi rating jelek atau bagus. Karena narasumber yang diwawancari juga bukan cuma saksi sejarah dari kulit hitam sendiri, beberapa saksi ada juga kulit putih. Kenapa ini penting? Karena nampilin perspektif yang sama, walaupun berbeda kulit, terhadap sistem yang buruk. Terlebih lagi mereka sebagai kulit putih jarang terintimidasi, tapi rasa empati yang tinggi dan beberapa kali saksi diri sendiri mereka melihat kekerasan oleh polisi, buat mereka sadar. Untuk researchnya saya tidak nemu berapa budget dan pendapatan kotor film ini, tapi untuk rating IMDb film ini dapetin 6.7. Nggak ngerti saya. Karena film ini epic, bukan karena nunjukin Black Lives Matter aja, tapi juga para viewers positif dari user memberikan rating yang tinggi. Saya sampai heran kenapa bisa cuma 6.7, karena rata-rata 9, 10 rating yang diberikan para user. Biasanya film dokumenter yang bagus itu nilai paling rendah itu 7.5, antara 7.5 7.4. Bila kita menuju ke situs lainnya seperti Rotten Tomato juga Tomatometer dapat 100%. Wow. Tapi audience skornya cuma 56%. Film ini juga susah sekali dapat subtitlenya. Saya cari semua
web yang biasa tempat kita download subtitle, nggak nemu karena saya mau dalemin alur cerita ada di film ini, tapi nggak dapat, mungkin karena film ini lama dan tenggelam sama film fiksi yang lebih demen orang nonton. Harusnya kita lebih banyak nonton film dokumenter sih, karena it's relevant, realita yang emang terjadi di sekitar kita atau di seberang negeri lain. Jadi kita dapat banyak wawasan dan sudut pandang baru. Bukan fiksi yang alang mata kita dengan asik ngehayal, walaupun perlu, tapi jangan berlebihan lah seharusnya. Sama kayak mending baca buku ketimbang komik, ya kan? Untuk kalian yang coba streaming ini film atau beberapa di situs streamer udah mulai hilang, jadi saya saranin download di torrent aja. Dan saya katakan sekali lagi, saya sangat menyarankan kalian buat nonton ini film karena sangat sepadan lah kota hilang. Oke, itu dia review film dari film dokumenter terbaik di tahun 2017 menurut saya, dan saya harap kalian lebih sering nontonnya jenis-jenis film dokumentasi kayak gini karena betul-betul relevant, non fiksi, nggak ada sci-fi nya, nggak ada thrillernya, it's real. Jadi bisa betul-betul nambah wawasan kita. Atau mungkin kalian lebih seneng nonton di TV, coba aja di channel-channel Najio banyak nampilkan dokumentasi Perang Dunia 2, dokumentasi X-File dan yang lainnya, dan juga ada History Channel. Jadi itu saja yang saya bisa katakan dari film ini. Banyak fakta yang belum bisa saya dapat karena di Wikipedia pun juga tidak ada mereview filmnya, mungkin karena bahasa film yang terlalu kasar. So stay see another perspective as you change your perspective. Saya Tony D menutup review ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Thank you.